wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya rabbi sholli sadri wa yassir amri wa syukur Allah SWT atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Balai RW 1 dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga sangat bersyukur sekali karena malam hari ini hujannya sudah reda. Kalau melihat kemarin tadi mulai jam 2 itu hujannya sangat lebat. Alhamdulillah juga tadi itu jam 4 juga reda karena saya juga diundang di RW 14. Nah, meskipun rintik-rintik lumayan lah. Dan itu sama persis kejadiannya seperti kemarin begitu. Kemarin juga jam 2 jam 3 terus gitu. Nah, kemudian alhamdulillah juga kayak ya jam segini ini kami juga diundang di RW 17 kumpul-kumpul dengan 7 TPS kemarin. Dan pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian TPS 1 dan 2 di RW 1 telah mengundang kami untuk diajak diskusi ya, dan diajak untuk bagaimana ya saling bertukar pikiran menyikapi tentang tugas dan kewajiban kita yang sudah hampir di ambang pintu ya. Ini kurang lebih kurang dari 20 hari lah ya. Sekarang itu kurang berapa? Kurang berapa? 14 16 lah ya. Kurang 2 minggu begitu ya. Nah, dalam hal ini marilah nanti kita sharing begitu. Di sini tidak ada yang lebih pinter atau lebih senior, tetapi semua saling mengingatkan. Kami hanya bertugas sebagai koordinator lah di dalam gitu ya. Nah, monggo nanti saling sharing tentang kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, pertama yang perlu saya ingin tahu ya, sebagaimana yang pada saat kemarin kita pelantikan saya sudah menanyakan dari kondisi TPS atau KPPS yang ada di Sari Kulon itu ternyata hampir 60% itu baru gitu ya. Artinya baru itu ya ada orang yang sudah katakanlah senior tapi baru kali ini ikut dan begitu. Yang lama atau yang sudah pernah ikut itu cuma 30%-an. Nah, untuk TPS 1 dan 2 ini apakah juga demikian? Yang sudah pernah ikut siapa? Coba angkat tangan. 1, 2, Mbak Afi sama Bu Senani. Cuma 2 saja. Luar biasa. Tahun berapa, Bu? 15 yang lalu. 15 tahun, berarti 2004 begitu ya. Ya. Artinya berarti khusus untuk TPS 1 dan 2 itu kalau dihitung berarti 90% baru begitu ya. Nah, saya mohon untuk yang sudah pernah ikut itu juga membina ya, paling tidak begitu. Karena nanti akan lebih mudah memahaminya. Karena dalam pemilu itu inti dan rohnya tetap sama Bapak Ibu ya. Jadi ya tetap sama, nyoblosnya ya pakai paku, jenis paku begitu ya. Nah, yang dicoblos tetap sama, kertas gitu ya. Nah, tidak berubah kayak Amerika pakai vote gitu ya, kan masih belum ya kan, voting gitu ya. Terus kemudian pakai bilik ya, bilik itu istilahnya ruangan kecil untuk delik ya, untuk nyoblos supaya rahasia, kan tetap sama ya kan. Terus kemudian pakai payon kayak begitu dan sebagainya dihitung, tetap sama. Tetapi dalam pemilu ke pemilu itu akan berubah melihat situasi dan kondisi, terutama sesuai dengan perkembangan teknologi. Itulah yang membedakan Bapak Ibu. Untuk itu setiap pemilu maka kita tetap harus namanya belajar di kepemiluan, namanya itu BIMTEK kan gitu. Yaitu bimbingan teknis, bagaimana cara kita melaksanakan tugas pokok tentang pemilu sebagai KPPS kan begitu. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah di BIMTEK kan secara umum atau secara resmi oleh
langsung ya, langsung dari KPU Kota. Hadir semua kan? Iya. Hadir, alhamdulillah, terima kasih. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian sudah ada semacam pandangan begitu ya, atau semacam wawasan. Oh ternyata pemilu begini, khususnya yang baru ya. Iya. Oh tugasnya begini. Oh di sana ada KPU, di sana ada BPK. Oh di sana ada BPS. Berarti tanggung jawab saya harus laporan kemana gitu. Paling tidak ada gambaran ya yang baru. Ya begitu. Alhamdulillah kalau hadir ya. Kalau nggak hadir ya dapat bantras ya, dan nasi. Kan di medsos lagi viral ya. Ada dapat ya. Nah itu untuk Dirapat tapi masih besok dapat. iya ya itu berkat perjuangan Pak Jaik. Pak Jaik udah ada ya. Ya syukur ya. Nah, itu perjuangan kami ya, karena kan masing-masing orang kan caranya berbeda ya. Kalau mau satset dan sebagainya, tahu prosedur ya. Alhamdulillah kita semua kan lancar gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, ini di RW 1 ketempatan 2 TPS ya, TPS 1 dan TPS 2. Untuk pertama saya akan konsolidasi agar juga saling bisa mengenal ya satu sama lain, bagaimana nanti kita bisa mengkoordinasikan lebih lanjut. TPS 1 itu yang pertama Budwi Haryati. Mana Budwi ingin Pak Eri Adi Putra, ini yang sering telepon saya ya, aktif ya. Terima kasih ya, antusias berarti ya. Terima kasih, banyak sering tanya dan melengkapi mungkin dari TPS-nya. Pak Hari Santoso, Pak Hari, makasih Pak Hari. Bu Hafi ya, Bu Hafi. Terus kemudian Pak Teguh ya, Pak Teguh kemudian Putri ya, Putri. Pak Bu Yufi PK Senja ya. Ketuanya siapa kemarin? Siapa? Bu Yufi ya. Nah, siap jadi ketua ya. Insyaallah siap katanya Pak. Iya, anggotanya setuju nggak Bu Yufi jadi ketua? Tidak ada yang protes ya? Ada ya. Bu Yufi nggak siap ya? Nggak terpaksa ya? Ya ini penting. Siap Bapak, ini penting. Jangan sampai terpaksa, terus kemudian nanti apalagi pas di hari H terus Korea paksa. Bukan ya, enggak ya. Dan untuk anggotanya saya mohon dukungan ya. Dukungan untuk Bu Ketua ya dalam menjalankan tugasnya. Segala macam perintah dari Bu Ketua nanti di saat hari H mohon untuk dilaksanakan. Karena nanti dalam hal khusus Bu Ketua akan mendapatkan arahan dari kami begitu ya. Jangan melihat muda, jangan melihat yang tua dan sebagainya. Ketika sudah jadi ketua ya ketua begitu ya. Nah, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi clear secara konsolidasi, ketua sudah ada. Kemudian meja nomor 2 sampai 7 bagaimana? Sudah ya, dipetakan ya. Sudah tahu ya. Iya. Meja nomor 7 siapa? Saya kok milih bisa untung. Milih apa ditunjuk sama Pak Ketua? Saya tunjuk Pak, semua saya tunjuk. Kenapa kok dipilih? Iya. Ya sudah Pak, sesuai dengan kerjanya Pak. Siap. Ya. Baik, terima kasih. Solid untuk TPS 1 ya. Nah, siap. Kemudian TPS 2 Pak Afik Julfadi, Pak Afik. Oh, siap. Putranya Pak Yandi ya. Siap. Ini nggak sering hubungi saya dan aktif juga ya. Kemudian nomor 2 Pak Dendi. Siap Pak Dendi. Itu jeruk sing rapi Mas, delun Mas ya. Penyanyi dah, bukan? Kalau sing rapi Bapak panggil aja itu. Jangan semua cuma. Pak Galang mana? Oh, siap. Iya. Hendriano Rahman Sain. Oh, Mas Hendriano. Kemudian Bapak Muhammad Dahlan hadir. Yang terakhir Bu Usnani. Nah, ini suhunya ya. Ketuanya siapa? Pak Mas Dendi. Siapa? Mas Dendi. Dendi Priambodo. Apa kok pilih Mas Dendi? Apa karena rambut panjang? Gitu? Oh gitu. Sekarang Mas Dendinya ini sanggup ya? Tidak terpaksa ya. Terus anggotanya
Gimana? Setuju. Setuju semua ya? Kan Saya sudah pertama yang mengusulkan memang Pak. begitu, kan sudah bikin PA kemarin. Dua gitu saya. Pak. Semua yang 6-6-nya tanda tangan kan? Iya. Ya, 7 tanda tangan ya, termasuk yang 7. Setuju saya. Oke, Pak. terima kasih. Tolong dibantu. Iya. Jangan melihat tua atau muda, ya. Kalau sudah ditunjuk ketua, maka ketua harus menjalankan tugasnya, terus anggotanya harus mendukung, begitu ya. Mohon untuk didukung Pak Ketua dari TPS 2. Yeah. Kemudian meja 2 sampai 7 sudah ada ya. Ya, kalau belum ada sekarang harus dibentuk ya, mumpung ada saya bantu. Sudah ada. Ini nomor Kira-kira. sudah wes. Meja nomor 4 siapa? 4 ya. Yang 5 siapa? 5. Ya, 45 dong. Oh, jenengan 5. Saya Pak. Jenengan 5. Oh, gitu. Meja nomor 7. Ini Pak. Oh, jadi kedua pilih meja nomor 7 ya. Padahal berat ini nomor 7. Siap, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, dari sini saya sudah bisa memetakan atau sudah bisa melihat ya kondisi dari 2 TPS ini. Saya rasa akan kompak ya dan solid menjalankan tugas ya, namanya konsolidasi ya, supaya nanti betul-betul bisa melaksanakan tugas. Karena ketika Bapak Ibu lancar, maka kami juga akan lancar, begitu ya. Ketika Bapak Ibu tak mare sopu, saya juga tak mare sopu. Dulu saya yang satu malam. Nah, itu Ada Pak. pengalaman. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena ini banyak yang baru, saya ingin mengatakan seperti ini. Bahwa Bapak Ibu yang baru mohon untuk diperhatikan dan jangan sampai dianggap bahwa proses pemilu atau tanggung jawab KPPS itu hanya pada saat tanggal 14 Februari tahun 2024 atau pada saat coblosan saja. Karena saya ngomong seperti ini, saya ini sudah ada mengalami ada 5 orang yang mundurkan diri begitu selama perekrutan KPPS kemarin ya. Beberapa yang mundurkan diri itu ternyata mereka bekerja yang tidak bisa ditinggal gitu ya, sehingga BIMTEK aja nggak bisa, terus kemudian pelantikan juga nggak bisa, dan nanti ada banyak pekerjaan yang tidak hanya dilakukan pada saat hari H gitu ya, meskipun tidak sibuk-sibuk amat gitu ya, tapi memang ada pekerjaan. Ini yang harus diketahui supaya Bapak Ibu sekalian yang baru itu tahu gitu ya, karena gampang nanti ada kelakon nanti tanggal 14 meloloh jangan sampai begitu ya. Kami ya dari KPU Kota melalui kami yang akan kami distribusikan ke KPPS. Apa sih pemberitahuan? Apa? Undangan. Benar. Ya, kalau tahun 2014 itu namanya C6 gitu ya. Nah, kemarin itu sebelum diputuskan di KPT 66 itu bahkan maunya itu namanya C undangan. Kemudian di keputusan nomor 66 tahun 2024 pertanggal 15 Januari kemarin itu namanya C pemberitahuan. Jadi nanti jenengan semua KPPS mendapatkan apa? C pemberitahuan itu sebanyak berapa? Sebanyak sejumlah DPT, jumlah DPT yang ada di iya, misalkan DPT di sini misalkan ada 280 ya, nanti dapat 280 itu. Nah, itu akan nanti diambil oleh ketuanya. Tolong ketuanya mengkoordinasi anggotanya untuk apa? Membagikan. Nah, tugas kan? Jadi tugasnya KPPS. Nanti Pak Ketua ya sama Bu Ketua mengkoordinasikan anggotanya. Ya, sopo yang bagian nulis ya. Terus kemudian siapa yang mau membagikan ya diatur saja ya. Nah, itu ya. Nah, itu tugas yang harus dilaksanakan. Karena yang bagi memang jenengan ya. Nanti ada alamatnya. Nah, dalam proses pembagian atau apa namanya? Penyerahan itu ya, selain nanti yang menerima itu adalah penerima sesuai dengan yang ada di undangan ya, juga itu nanti boleh juga diterimakan kepada
orang kepercayaan sebagaimana yang ada di keluarga dengan ibu ya anak gitu boleh ya. Misalkan dalam satu rumah nanti ada 3 ya salah satu menerima dan wajib tanda tangan ya, nanti ada tanda terima ya yang harus dikembalikan ke kami dan itu masuk kotak itu ya kan. Nah selain tanda terima sekarang ini ada tugas tambahan apa? Memfoto ya. Kalau tahun 2019 kemarin nggak ada, sekarang sudah ada. Nanti difoto, misalkan disuruh Bu, mohon kami foto sebagai bukti ini tugas Bu, gitu ya. Tanda tangani, menerima difoto ya. Nanti diserahkan ke kami ya. Nanti kita buatkan Google Drive ya. Kita akan terima ya. Dan seperti itu merupakan salah satu bukti dokumen bahwa jenengan semua telah mengirimkan C pemberitahuan tadi kepada pemilik ya. Ada hal lain ketika Bapak Ibu sekalian memberikan C pemberitahuan itu misalkan tidak ada orangnya ya, tidak domisili, meninggal dunia dan sebagainya, itu jangan diberikan ya. Tetap kembali dan dikembalikan ke kami ya. Namun jika memang orangnya ada tetapi kata tetangga itu, oh ada Pak, ada Mas, ada Mbak, tetapi lagi liburan dia ke Bali 2 minggu plesir minyak lesen ya, lolong ya kan bisa saja ya. Kalau 2 minggu pas hari 6 berarti tidak balik ya. Ya tapi kan kita tidak ngurus itu ya. Contoh misal kayak begitu, maka ketika tetangganya itu memberitahukan nomor WA, nomor teleponnya dan atau jenengan juga misalkan tahu sendiri, maka bisa jenengan hubungi, Bapak Ibu hubungi lewat via WA, itu sudah boleh diatur, jadi via online. Jadi jenengan sampaikan, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya dari petugas KPPS mau memberikan C pemberitahuan untuk pemilihan pemilu tahun 2014 pada tanggal 14 gitu ya. 2024 ya, pada tanggal 14 2024 ya. Tolong diterima nggih. Ketika dia connect atau membaca dan tolong dijawab ya gitu, maka berarti menerima ya kan. Ketika tidak dibaca, apalagi tidak dibaca berarti kan nggak menerima ya, berarti tidak sah ya, apalagi tidak aktif berarti tidak sah, tidak boleh ya. Nah, ketika dijawab iya berarti itu aktif atau menanggapi, maka itu juga sudah boleh menjadi bukti penerimaan C pemberitahuan. Nah, selamat datang Pak Anang. Pak Anang ini juga rekan kami PPS, itu ada 3. Pak Anang ini adalah divisi Datin, rencana dan Datin. Beliau sangat menguasai data dan informasi dan juga yang lainnya gitu ya. Ini banyak akan dijelaskan mungkin oleh Pak Anang tentang data. Oke Bapak Ibu sekalian, tadi tentang C pemberitahuan yang harus Bapak Ibu sekalian sampaikan ya. Nah, itu tugas. Terus kemudian tugas yang kedua, tugas pokok yang kedua yaitu apa? Adalah apa? Mempersiapkan TPS atau lokasi TPS atau apa? Mendirikan tempat TPS ya, lokasi TPS. Kalau TPS 1 di mana? Sini. Ya, di mana Mbak Anda aja? Ya, didirikan aja di sini. Apa istilahnya mendirikan? Ya membuat lah ya. Kan sudah ada mendirikan, tidak pakai tenda ya. Nah, Mbak Anda Pak. Oh di tempat pakai tenda. Oh, kita pakai. Ya, itu artinya mempersiapkan ya. Lokasi. Nah, Bapak sekalian, nah sebelum mempersiapkan lokasi, kemarin kita sudah koordinasi ya di grup dan juga Japri mungkin ya, apa kita sudah menginstruksikan bahwa Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan lokasi TPS. Tadi di awal ngobrol-ngobrol sudah kita sampaikan bahwa lokasi TPS sejak Pantari itu sudah diestimasi, tetapi ternyata ada pergeseran ya. Maka salah satunya adalah tadi kita seharian bersama Pak Anang dan sebagainya, ini ingin memastikan tentang itu, dan hari ini harus terakhir karena 29 itu sudah harus dilaporkan ke KPU RI gitu ya. Jadi nanti Pak Anang juga masalah nanti di sini perlu titik lokasi baru Mas Anang ya? Sudah. Oh sudah. Ya, jadi hari ini sudah itu. Kemudian hal lainnya juga kemarin kita sudah menyampaikan tentang apa namanya
namanya itu surat pernyataan begitu ya, karena di dalam aturan pasalnya itu ada bahwa sampai semuanya ketika menentukan titik lokasi itu harus ada izin pemilik gitu ya. Pemilik ini bisa bersifat pribadi, berarti rumahnya orang atau halaman rumahnya orang, atau punyanya badan. Kalau badan misalkan kayak di TPS 2 MI apa ya kan. Nah kalau kayak ini ya badan juga, siapa yang harus tanda tangan? Pak RW. Sudah kemarin. Sudah diserahkan saya. Butuh fisiknya enggak? Apa? Butuh fisik. Fisik apa itu? Ya kertasnya. Oh iya, kan sudah tak kasih kan? Oh iya. Kata Pak RW nggak usah Pak kalau untuk di balai RW. Tetap pakai. Tapi sudah tanda tangan nih kan? Mana Pak RW-nya ini? Bukan. Ini TPS 2. Iya, TPS 1 belum. Tetap sampai pakai ini. Ya begini, kaidah hukumnya begini. Saya tetap sampaikan. RW itu kan ketua RW, ya kan? Sampean kan pemakai, ya kan? Ya, ketika sampai tidak ada ini, ya ada aja celah, misalkan ada orang yang tidak suka gitu ya. RW kan punyanya semua warga, ya. Kemudian sampai digoda atau sampai dicoba misalkan. Ini kalau dipakai balai RW, saya mau dengan pertemuan untuk pemilu, saya tidak peduli pemilu, kan boleh-boleh saja orang, ya kan? Saya tidak peduli pemilu. Mana sampai surat pernyataannya tentang lokasi ini? Saya sudah bilang Pak RW. Mana buktinya kan itu? Ya nanti selesai, cuma kan sampai akan tengkar gitu ya. Ada bukti. Tapi ketika sampai memakai ini, ya, namanya izin itu sekarang itu apapun itu kan mesti ada bukti. Ketika sampai punya ini, saya sudah izin sesuai dengan aturannya, saya sudah izin dan ini sudah ditangani pemilik karena ini badan, kami lembaga, maka kita tahu ini Pak RW. Kemudian saya selaku ketua KPPS sudah tanda tangan dan sudah diketahui oleh PPS. Makanya ini yang memegang kami nanti. Ketika ada permasalahan seperti itu, maka saya menyatakan itu dan saya akan turun. Saya akan menyampaikan kayak begini. Ketika tidak ada itu, saya turun. Saya tidak bisa ngomong juga. Saya sampai ngambil. Iya, katanya Pak sudah Pak. Sekarang nggak boleh katanya. Gitu ya. Saya kalau ngomong katanya, ya. Semestinya Kalau saya ngomong katanya, ya tetap saya kalah, gitu ya. Meskipun ketua PPS kalah kan gitu. Kaidah hukumnya di sana Bapak Ibu. Iya. Itu Bapak Ibu sekalian tentang lokasi TPS, mohon untuk secara kaidah hukum tentang ini dilengkapi begitu ya. Terus kemudian tadi Pak Anang di lokasi sudah, dan saya ingin menjelaskan tentang mungkin sebagai gambaran tentang syarat-syarat lokasi TPS ya. Nah, lokasi TPS itu boleh di luar, boleh di dalam. Nah, kalau yang di sini sama di sana itu nanti di dalam misalnya ya. Dulu seperti itu. Nah, berarti di dalam ruangan. Ya, di dalam ruangan artinya adalah ya secara pengamanan logistik tidak kena hujan, jika hujan dan sebagainya aman kita ya, di situ juga sudah aman. Terus kemudian tolong juga mohon diperhatikan tentang pintu keluar dan pintu masuk ya kan. Ketika di kelas itu ada pintu keluarnya ya. Pintu masuk keluar bisa di kasih stand. Oh iya, nanti berarti pintu keluarnya bukan di situ ya, tempat setelah pintu masuk itu ada pintu keluar masuk gitu ya. Ya biasanya seperti itu. Ya silakan itu. Tapi harap seperti itu ya, maksudnya keluar masuknya memang harus berbeda gitu ya. Karena keluar masuk itu nanti juga akan dijaga limas ya. Keluar dan masuk. Jadi kalau di ruangan tertutup itu seperti itu, di ruangan terbuka boleh ya tetap harus pakai tenda. Nah, khusus untuk di ruangan tertutup, nah, salah satunya adalah bahwa untuk bilik nanti harus membelakangi tembok gitu ya. Jadi kayak gini ya, jangan kayak warnet ya kan. Nah, ada kan warnet atau di sekolah itu kalau ini misalkan ke sini tidak boleh. Jadi kalau ini tembok berarti biliknya begini ya kan. Ini apa tembok lah ya.
Ya seperti itu. Terus kemudian ada hal lain yaitu yang sering berkaitan dengan pasal-pasal di dalam proses pemungutan suara yang menyangkut lokasi apa? Yaitu batas. Tolong batas diperhatikan, harus jelas batasnya. Untuk batas pakai apa? Pakai tali, pakai rafia boleh, terus kemudian dikasih tabir berupa kain ya, kain atau banner atau apalah yang mau dikondisikan ya. Nah, untuk yang di sini ini yang lokasi TPS ya di dalam ini ya. Iya. Di luar itu apa? Undangan, Pak. Undangan maksudnya Yang nunggu. Iya. Antrian. Antrian. Iya. kalau posisi antrian itu termasuk yang sudah didaftar begitu. Iya. Nah, kalau yang sudah didaftar itu masuk lokasi TPS ya. Jadi harus masuk di dalam gitu. Kalau dengan mau nambah lokasi harus di luar. Nah, tapi kalau posisi kayak gini, nah, itu yang sudah didaftar harus tetap di dalam ya. Oh iya, Pak. Cukup. Udah Di luar. Nah, linmas muntuk-muntuk. Ya, antara luar dalam. Ya, antara luar dalam. Ya. Ketika dibutuhkan boleh masuk. Iya. Wartawan kayak Pak Oman nih wartawan boleh Mana bagian keliling kalau kasih cilele gini. boleh enggak pewarta boleh enggak Nggak boleh masuk. Sekarang boleh. Kalau sekarang boleh. enggak boleh ya pemantau pemilu boleh. kan bawa kami tanda pengenal pakai pengenal boleh tuh Anda dari mana? Bukan pemantau pemilu itu harus ada mandatnya, boleh ada mandatnya. Iya, boleh. Mandat dari mana pemantau? Iya, Pak. Sama pengawas. Hah? Pengawas. Sama pengawas. Pemantau. Pemantau kayak Bedanya. Nah, saya gini aja, pemantau dengan pengawas itu beda. Penjelasannya setelah ini. Pemantau boleh nggak? Nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Ya? Nggak boleh, pemantau nggak boleh. Nanti Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan, jangan sampai Bapak Ibu sekalian khususnya banyak yang baru kan, jangan sampai nanti dengan dicoba oleh pemantau pemilu. Kayak anyar kabeh gitu ya. Ada nom-nom mana ini? Saya di mana? Posisi saya pemantau. Saya harus di dalam, saya pemantau kan gitu. Sampai harus beliau jawaban. Enggak boleh. Tidak boleh sesuai ada pasalnya, begitu ya. Tidak boleh untuk pemantau harus di luar. Ketika tambeng ya dipanggil apa? Mas ya. Mas tidak sanggup. Bentak Pak Anak ya. Akan dikirim satu polisi sapleton. Saya pernah Pak dulu. Ya gimana? Iya. Gimana? Ada itu udah boleh masuk. Kan akhirnya saya panggil Mbak Era, Pak Caib Pak ke sini. Ya. Terus dia keluar. Siapa itu? Dulu. Pemantau. Orang. Masuk. Pasti ada aja Bu. Dimungkinkan ya. Jadi ini masih. Kacau ya. Iya. istilahnya mau ngacau. Ya, jadi siapa tadi? Saksi, terus kemudian pengawas, kemudian apa? KPPS, terus kemudian pemilih yang gitu ya. Nah, kemudian karena ada pertanyaan langsung saya jawab tadi pertanyaan dari Mbak Afi ya. Pertanyaan beda antara Pengawas sama pemantau. Jadi kalau pengawas itu adalah badan ad hoc atau lembaga paling rendah di tingkat Bawaslu begitu ya. Jadi namanya PTPS. Jadi pengawas tempat pemungutan suara. Itu sejak tahun 2019 dan sekarang 2024. Kalau 2014 ke bawah namanya PPL. Itu dalam satu kelurahan cuma 2 dan 3 atau 3 gitu. Sekarang sudah ada di tiap TPS namanya PTPS. Itu lembaga seperti KPPS. Kalau KPPS itu adalah lembaga paling bawah, badan paling bawah di tingkat KPU. KPU, PPK, PPS, KPPS dengan di bawah kita, gitu ya tingkat kelurahan. Jadi itu ya bedanya antara PPS sama PTPS. Belum terjawab ya? Belum ya kan?
Bedanya iya belum. Kan yang MT-nya kan bedanya antara saksi pengawas dengan pemantau. Nah, sementara pemantau pemilu itu badan independen begitu ya. Nah, siapapun, lembaga apapun itu boleh mendaftarkan sebagai pemantau pemilu. Kemana? Kemana? Ke Bawaslu. Bawaslu yang meregister Bawaslu. Memang itu sebagai hak demokrasi. Ya, itu lembaga independen. Tentunya akan diverifikasi oleh Bawaslu, ya kan? Nah, tugasnya apa? Ya memantau pemilu, ya. Nggak tahu mereka dapat anggaran dari mana dan sebagainya, saya juga nggak tahu, gitu ya. Mungkin dapat bayaran bagaimana, saya juga nggak tahu ya. Dan tidak, bukan partai ini, lembaga independen. Iya, kayak LSM apa begitu ya. Ya, kayak tim survei apa itu. Nanti Bawaslu yang memverifikasi. Dan mereka tidak punya hak di dalam karena dia tidak punya kompeten dan tidak punya kepentingan apapun terhadap proses kegiatan pemungutan dan penghitungan. Nggak ono kalau tanda tangan nanti dia. Nah, ya kan? Kan berarti tidak ada kepentingan. Kepentingannya dia apa? Memantau pemilu, pelaksanaannya bagaimana, kan begitu. Nah, makanya kita usahakan pelaksanaan kita semuanya itu sesuai sampai sedetil-detilnya. Ya, kalau bisa seperti itu ya, supaya apa? Supaya tidak jadi catatan pemantau pemilu, pewarta begitu ya. Nah, kayak gitu. Itu pemantau di luar. Cuma di peraturan KPU ada disebutkan jika kursinya lebih begitu ya, mohon untuk pewarta dan pemantau pemilu itu dikasih kursi. Artinya itu ya apa ya? Orang kan begitu ya. Namanya dia memang sedikit banyak bagian dari penyelenggaraan pemilu ini, gitu kan? Nah, gitu. Jadi istilahnya setiap TPS itu berapa PTPS? Satu. Jadi satu TPS, satu PTPS, satu orang. Dan kemarin sudah dilantik ya. Bahkan lebih dulu dilantik. Nah, untuk itu mohon Bapak Ibu sekalian koordinasi dengan PTPS. Sudah tahu? Sudah koordinasi? Belum. Mohon koordinasi sebaik mungkin ya. Karena mereka tugasnya beda tetapi tujuan kerjanya sama gitu ya. Terus kemudian ketika mereka melakukan koordinasi ke KPPS tolong diterima. Jangan Pak, saya dari PTPS, Bapak Ibu sampai TP1 ya, saya mau koordinasi gitu. Oh jangan, sampai kan bukan KPPS, jangan begitu ya. Jadi diterima ya. Ketika ada hal-hal lain, misalkan sampai bingung apa, ya nanti bisa telepon saya, telepon Pak Anang, telepon Pak Cek gitu ya. Tuh. Apa? Sekarang enak Pak. Misalnya itu Pak apa? PTPS itu Pak ya. Di duduk orang, anu jenenge kalau ada dikasih tahu. Masa? Tiba-tiba datang gitu. Mengawasi, tidak tahu dari mana mengawasi. Nah, ketika tadi saya gitu, tetap nanti PTPS itu dia juga membuat surat mandat atau surat apa namanya, surat tugas gitu ya. Nah itu kan harus ikut dilantik nih, ikut disumpah nanti. PTPS tidak, enggak, beda. Lo kan lembaganya beda tadi. Jadi kan tidak punya kaitan dengan sana. Dia tugasnya mengawasi. Kalau PTPS itu bagian dari Bawaslu, tugasnya mengawasi, pengawas gitu ya. Kalau kita adalah bagian dari KPU, kita itu adalah panitia penyelenggara. Kita itu tuan rumah. Ya. Kalau mereka bukan tuan rumah, tapi pengawas, gitu. Keren ngawasi. Ya. Nah, ngawas itu sebenarnya ya mandor, tapi sebenarnya hanya memperhatikan dan ketika salah dan sebagainya mencatat dan melaporkan untuk memberikan rekomendasi. Jadi tidak boleh juga serta-merta pengawas itu langsung menegur begitu ya. Itu nggak boleh dan memang dikondisikan seperti itu agar apa? Agar tidak memicu saksi yang merupakan peserta pemilu begitu. Sehingga ada celah ketika penyelenggara itu bertengkar sendiri ya kan. Pengawas sama panitia KPPS ini kan penyelenggara, diusahakan sinergi melakukan pekerjaannya masing-masing begitu ya. Nah, ketika ini tidak bersinergi maka ada celah, disitulah
yang sekarang pemilu itu tidak damai, ricuh, ya kan? Nah, itu yang namanya harus bersinergi. Sinergi bukan berarti kong kali kong, tidak juga. Kita harus melaksanakan sesuai tugas dan kewajiban masing-masing, sesuai aturan di undang-undang dan arahan dari pimpinan, kan gitu, dari atas. Itu ya Bapak Ibu, saya jelaskan tentang tadi itu bedanya pengawas dan pemantau. Itu harus di dalam, kalau pemantau harus di luar. Hubungannya dengan pasal-pasal aturan tentang waktu, kan begitu. Maka siapkanlah jam dinding, gitu ya. Jadi jam begitu ya. Jangan sampai pedomannya di jam ini begitu ya, HP dikesak Pak Ketuane gitu, nggak boleh ya. Iya, karena nggak dipantau oleh banyak orang gitu ya. Jadi harus sampai kasih jam ya. Ini nggak ada jamnya. Nah, nanti harus jamnya dicek dulu, betul-betul jamnya hidup gitu ya. Misalkan rusak ya beli atau sewa. Nah, kasih baterainya baterai baru ya. Baterainya baterai baru. Pastikan itu ya. Nah, nanti ketua KPPS di awal itu akan meminta kesepakatan kepada saksi dan pengawas bahwa jam yang kita pakai selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan memakai waktu ini gitu. Sepakat ya sudah. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi bantah-bantahan tentang waktu gitu ya. Karena khawatirnya nanti ada pemilih yang tiba-tiba datang jam 2 sudah tutup Pak. Mana ini masih jam 12. Ini jam saya. Apa jawabnya? Itu kan Pak, ini HP saya. Oh, keren HP gue ya. Ini pakai HP ya. Ini HP saya. HP saya keliru, HP saya kan. Beda kan? Sesuai yang disepakati waktunya adalah ini Pak, yaitu sekarang sudah jam 1 gitu ya. Jadi kalau lurus-lurus itu nanti insya Allah akan enak gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekaligus karena ini menyangkut jam, saya ingin bertanya, sudah tahu jam pemungutan suara jam berapa sampai jam berapa? Jam 12. Sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1, sampai jam 1, jam 12, jam 1 sampai sampai jam 12 ya. Jadi sampai jam 1 batas pemungutan suara, batas pemungutan suara. Batas pemungutan suara di sini artinya ya kayak lumrahnya itu Bapak Ibu. Apa sih lumrahnya? Seperti sampean itu kayak di jam-jam waktu antri di puskesmas, ya antri di bank. Bahwa pendaftaran tutup jam 1 gitu ya. Artinya apa? Ya jam 1 memang sudah tutup, ketika ada orang masuk sudah tidak boleh ya. Nah, loh, otomatis di dalam kan masih ada yang proses gitu ya. Ya berarti itu adalah ya yang di sana. Makanya di sana nanti ada pasal yang menyatakan bahwa pemungutan suara ditutup jam 1, tetapi ya orang yang sudah terdaftar di daftar hadir dan berada di area TPS itu tetap dilayani. Disitulah yang dimaksud bahwa ini ditutup, tetapi orang yang sudah antri di dalam dan sudah didaftar maka itu dilayani. Kan memang nggak mungkin ketika ditutup jam 1 itu ditutup sing wis nyoblos ya kan, kan nggak sama kan ya kan, waktu nyoblos ya ada yang jalannya cepat, ada yang mikir-mikir lama. Oh, jam 1 tutup cepetan keluar, ada mungkin ya kan. Nah, lucu juga begitu ya. Itu ya. Saya kira lebih mudah dipahami di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya ingin menjelaskan. Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Ketua KPPS dan Ibu Ketua KPPS nanti akan memimpin upacara pembukaan ya. Jangan khawatir, nanti sudah ada draftnya, tinggal baca aja ya. Nah, akan ada tugas dari Ketua KPPS itu membuka, Assalamualaikum dan sebagainya sudah ada Pak Ibu ya, nanti tinggal baca. Kemudian akan menyampaikan peraturan dan juga tata tertib itu sudah ada juga, dibacakan saja. Nah, terus yang paling inti, yang paling penting adalah
menyumpah ya, sumpah janji anggota KPPS nanti disumpah termasuk Linmas ya. Jadi ini ketua KPPS di sini ada 6 anggota KPPS plus 2 orang Linmas, berarti ada 8 ya, ketuanya di depan menyumpah ya. Nah, kayak saya kemarin di sana ya menyumpahnya dengan saya kayak begitulah. Oke, Pak Ketua, Bu Ketua. Nah, semua sudah ada draftnya, diikuti saja. Nah, kemudian kapan waktunya memulai itu? Jam berapa? Jam 6 sampai harus sudah ada di TPS. Kapan memulainya itu? Jam 7. Jam 7. Kalau jam 7 terus saksi sama PTPS-nya belum datang, boleh enggak? Ditunggu sampai setengah 8. Iya, betul. 30 menit. Betul, Bapak Ibu. Ya. Memang pengalaman itu pengalaman itu tidak Guru yang tak iya. Pengalaman itu tidak didustai ya. Jadi memang betul Bapak Ibu, terutama yang baru mohon diperhatikan. Jadi meskipun jadwalnya yang 7, ketika saksi dan itu belum hadir, maka ditunggu maksimal jam 30 menit. 30 menit. Jadi jam setengah 8. Pakai jam mana? Sini. Nah, penting ya gitu. Iya, sampean sana jam. Saya sana. Tak usah lah pakai jam saya aja, pakai jam ketua. Jadi kisruh lek karpe dhewe ngono ya. Nah, maka pakai itu jam setengah 8. Artinya apa? Misalkan saksinya itu kan 18 ya. Yang datang cuma 1 ternyata saksinya. Dimulai atau dimulai? Nah, diingat-ingat, dimulai. Jadi maksimal setengah 8. Ini penting, gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, paling tidak pokok-pokok itu harus dipahami. Terus kemudian ketika sudah memulai dan sebagainya, saya ingin menjelaskan tentang sedikit proses yang ada hubungannya dengan tugas Bapak Ibu sekalian, mulai dari meja 1 sampai 7 ya. Jadi ada tips dan trik juga membuat saling diskusi. Orang yang datang ya, pemilih yang datang jam 7 misalkan, ini melihat dia dengan disumpah, ingin melihat sampai upacara begitu, datang kan boleh jam 7 meskipun belum dibuka ya. Maka Linmas ya tidak boleh masuk gitu ya. Ketika sudah selesai maka ya, woro-woro Pak Ketua KPPS ya. Bapak sekalian, ini masih proses bagi masyarakat bisa silakan untuk melihat dan sebagainya. Bagi pemilih yang di lokasi ini dan sebagainya, pemungutan suara sudah bisa dimulai dan mohon segera hadir di TPS ini dengan lokasi di sini, gitu kan? Sering-seringlah begitu ketika masih kosong ya. Jadi ben paju gitu ya. Kok TPS tak paju. Mulai apa? Mulai sampai ke sana sepi. Jadi memang supaya laris. Ada woro-woro. Iya, itu tugasnya ya. Bahkan memang H-5 Bapak Ibu itu tugasnya KPPS untuk woro-woro. Boleh di masjid atau di toa-toa itu boleh. Memang tugasnya. Izin lah ke Pak RT, ke Pak RW gitu ya. Oke, nanti masuk del gitu. Nah, nanti Linmas itu akan mengarahkan di pintu masuk gitu ya. Nah, itu Linmas pintu masuk itu mengantrikan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, antri itu macamnya banyak. Boleh secara berbaris, boleh numpuk surat C pemberitahuan nanti ya. Nah, kalau berbaris nanti tolong Bapak Ibu sekalian itu kalau yang datang 100 jangan langsung didaftar gitu ya. Tetap pakai antrian begitu, minimal 30 atau banyak 50 karena sesuaikan dengan kursi yang ada di sana. Kursinya itu minimal adalah 20 untuk normal, 5 untuk orang tidak normal ya kan. Untuk kursi antrian pemilih ya. Nah, ini tolong nanti ini penting karena ini kadang-kadang jadi bahan makalah penjelasan oleh pemantau pemilu nanti ya. Nah, ternyata tidak ada kursi disabilitas apa, akhirnya jadi bahan makalah sampean ya. Ya, sebenarnya pelanggaran administrasi, cuman kan lebih bagus itu kalau memenuhi syarat ya. Jadi 5 untuk disabilitas, 5 itu untuk orang tidak normal, yaitu 1 disabilitas, orang hamil, orang bawa balita, orang sakit.
dan lansia ya, atau berkebutuhan khusus. Kalau perlu jenengan tulis di situ kursi pemilih khusus gitu ya. Ketika ditanya pemilih khusus siapa, 45 pemuda tadi gitu ya. Silakan dibaca di KPT 62 ya kan. Nah, itu penting. Nah, perlu dia agak jarak gitu ya. Nah, ketika orang normal nggak boleh di situ ya, supaya kosong. Kayak yang di luar ya, jangan ditempati untuk apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan yang 20 itu antri di sana. Apakah boleh lebih dari 20? Ketika cukup ya boleh ya. Kalau terlalu sempit ya mungkin ditambahin 5 atau gimana gitu ya. Intinya minimal itu. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian tadi kan mengantrikan, nah, proses mengantrikan itu apa namanya, linmas. Tolong untuk diberitahu, linmasnya nggak datang ya? Nanti kan di dalam. Iya, itu linmasnya bertugas untuk mengantrikan dan memberitahukan kepada pemilih mohon untuk menyiapkan apa C pemberitahuan dan KTP, wajib dibawa. Ketika belum dibawa ngecek lupa Pak ya, suruh pulang, suruh ngambil kan gitu, supaya enak, supaya cepat nanti. Nah setelah itu majulah ke meja nomor 4. Nah, ke nomor 4 saya kemarin dengar itu Bu Upi waktu di sana. Ya waktu kan dijelaskan di meja nomor 4 apa yang dicek? Pertama kali apa yang dicek oleh meja nomor 4? Siapa meja nomor 4? Apa yang sampai cek ketika pemilih datang di hadapan sampai? Ya jari dulu, jangan langsung dicek, jari dulu, pastikan dia itu Belum ada. Iya, kalau dia nyoblos atau ada gini nanti lapor ke Bu Ketua atau Pak Ketua gitu ya. Ketika memang dibuktikan kayak nanti Pak Ketua akan meminta persetujuan atau minta saran dari PTPS dan saksi. Kuncinya di sana aja ya Pak Ketua, Bu Ketua ya. Ketika ada hal-hal yang katakanlah mencurigakan, sampai tidak boleh mutusi sendiri. Tetap minta saran juga ke anggota mungkin boleh. Tapi yang memutuskan adalah ketua. Nah ketua itu nanti tetap harus memperhatikan saksi dan lapas gitu ya. Jangan sampai tidak dilibatkan, nanti sampai salah ya. Enak kalau ketua itu sebenarnya. Ya kan? Ya. Seperti itu termasuk dalam kejadian khusus juga Pak? Ketika terbukti masuk kejadian khusus, misalkan tadi kan meja nomor 4 kemudian dicurigai Ibu Bu siapa Bu Farida, oh ini kayak bekasnya tinta. Kemudian dicekkan ke jenengan ke Pak Ketua. Oh Bu itu Farida cat pengen itu. Wih guntu itu servis sepeda, guntu ini jualan aja mari nyawak telur. Jualan kan celeng ya. Karena uli. Terus kemudian akunnya PTPS sama iya Pak ini mah bukan. Atau iya kan gitu, kalinya kan ditolak. Nah, ketika masalah iya dan tidak boleh saja dikejadian khusus karena diperdebatkan gitu ya. Nah nanti misalkan ada kejadian khusus bahwa ini disinyalir telah memilih, tetapi setelah dikomunikasikan dan dilihat dia memang itu bekasnya apa gitu ya, boleh saja itu pokok hal-hal permasalahan yang dirasa khusus itu dicatat di situ. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari meja nomor 4 itu setelah dicek itu maka apa yang dilakukan, ditanya KTP sama C di pemberitahuan. Nah, dicek disesuaikan dengan wajah yang ada di KTP, NIK yang ada di DPT gitu ya. Kalau di PTP ya di PTP gitu ya. Nah kemudian setelah sesuai maka digeser ke meja nomor 5. Nah meja nomor 5 itu apa? Ya kan? Siapa meja nomor 5 Bu? Apa yang dikerjakan Bu? Isi data itu. Data apa? Laki-laki sendiri yang bukan. Nah, jadi meja nomor 5 itu adalah untuk supaya tanda tangan daftar di
di model C daftar hadir KPU kan gitu, nanti ada sudah setelah daftar hadir dan sebagainya, terus kemudian surat undangannya laki perempuan dan ditandai. Nah nanti undangannya dikasihkan siapa? Pak Ketua, yang ketua akan dikasihkan sampai kanan kirinya untuk cekek laki perempuannya gitu ya. Nah kemudian ke orangnya, meja nomor 5 akan mempersilahkan untuk monggo untuk antri di tadi itu ya. Untuk antri, terus kemudian silahkan menunggu dipanggil oleh ketua untuk menerima surat suara. Tunggu ini. Nah kemudian setelah duduk di sana menunggu giliran sesuai urutan yang sudah dengan tulis tadi. Nah di sana kan sudah ada nomor urutnya Pak Ketua, makanya sesuai itu kan gitu. Dipanggillah si A, maka akan menerima surat suara sesuai dengan DPT-nya ya, nah, gitu. Yang 5 ya dapat 5, kalau di PTP nanti sudah ada. Nah kemudian dia mendapatkan surat suara ke Pak Ketua yang sudah ditandatangani surat suaranya. Nah majulah ke bilik. Setelah di bilik dia akan mencoblos di sana. Setelah itu keluar ya kan, keluar ke meja nomor 6. Siapa meja nomor 6? Ahmad Dahlan. Dengan siapa Ahmad Dahlan? Apa tugasnya meja nomor 6? Masukkan apa? Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya selalu menggarisbawahi yang ini karena jika Bapak Ibu sekalian ini keliru atau tidak peka atau lengah, maka di meja nomor 6 ini yang menjadi sangat vital dan sampean bisa pulang subuh. Apa itu? Salah masukkan, salah ramah, salah kotak. Karena nanti ketika akan dihitung ya, misalkan dihitung dulu pilpres ya, PPWP, jumlah surat suara yang ada di kotak suara PPWP itu misalkan 199, daftar hadir itu 200, kan kurang 100. Masuk kemana? Ini daftar hadir yang DPT atau yang dapat full masuk kemana kan itu berarti kan kurang, maka dicari. Nah ketika jumlahnya tetap 200 itu mungkin enak, maksudnya 200 tapi ada yang kuning ternyata ya. Untuk PPWP itu warnanya apa? Abu-abu ya. Sip, sudah tahu semua. Jadi ternyata ada yang kuning nyelip di sana, berarti kan salah. Nah bukan kurang, pas mulai tapi satunya abu-abu gitu kuning gitu ya, maka itu masih ringan. Kenapa? Kita akan bongkar di yang kuning gitu ya. Jadi ketika bukan yang kuning otomatis paling tidak tertukar di situ, abu-abunya dimasukkan di sana. Bongkar itu tidak sekedar bongkar dan butuh waktunya itu minimal 30 sampai 1 jam. Bisa jadi lebih. Loh iya kan harus hati-hati dan harus ada saksi begitu. Belum lagi keridu orang di dalam hati-hati. Gitu ya. Tak aneh-aneh, apalagi sampai emosian gitu ya. Tak boleh. Nah, ini penting. Jadi nanti dikembalikan ke sana. Harapannya jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana tipsnya? Banyak tipsnya. Saya menyarankan diantrikan karena ada kemungkinan dari 4 bilik itu dengan 5 surat suara itu keluar dari bilik bareng Bu, benar nggak? Benar ya. Nah, ketika bareng maka bisa jadi kalau sampai tidak mengarahkan ternyata yang sini itu buru ya. Telepon bilik, telepon apa? Kok masuk apa? Bahaya kan, makanya tolong untuk diantrikan. Jadi satu jalur gitu loh, gitu ya, tidak boleh langsung moro-moro asal masuk. Marilah masuk aktif. Nah, tips yang kedua, ya, selain mengantrikan, tips yang kedua, meja nomor 6 mau dipartikan dan Pak Ketua tolong diingatkan. Nah, meja nomor 6 selain diantrikan, paling tidak ada cara juga bisa ditutup juga pakai apa? Pakai triplek begitu ya, supaya orang yang kalau ada yang terburu-buru tidak langsung masuk sana bisa dibuka gitu. Boleh itu, tidak melanggar juga ya. Nah, tujuannya ke sana. Nah terus kemudian ada juga tips, misalkan kalau udah dipakai itu, jadi tidak boleh langsung dimasukkan Pak Bu, tapi ditaruh di atasnya dulu. Nah
terus kemudian kita lihat gitu ya. Kalau nggak cocok monggo langsung masukkan kan begitu. Silakan dipakai yang mana gitu ya. Enak dikatakan dhisik ya. Ya. Ya, tapi kan semua orang kan nggak bisa digitukan semua. Kan orang kadang-kadang ada yang lupa. Sampai harus mengingatkan terus kan. Bu, tolong kalau sebelum dimasukkan diangkat dulu kan gitu. Kan enggak apa-apa ya kalau suara. Ya, monggo. Cuma saya kira itu tidak akan bisa terjadi untuk semua orang, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, mohon diantrikan dan seperti itu. Dan tentunya itu jangan tinggi-tinggi supaya bisa melihat gitu ya. Nah, tinggi nggak bisa dilihat. Nah, di meja nomor 6, meja nomor 6 itu apa? Melihat, jadi mengantrikan. Cek tawaf melolo, jangan beda sing tawaf melolo kata dari 5 jadi mulai cuma dulu anu keliling lho. Akhirnya cuma masuknya masuk akhir. Bahaya ya. Bahaya, meja nomor 6 bahaya. Tolong. Oh ya, ini merupakan sharing aja ya dari Pak Ketua PPS. Bagaimana setelah kegiatan ini? Apa yang ada masukan apa? Iya, dari kegiatan ini kita tadi sharing-sharing bersama dari PPS. Kita banyak ya pembelajaran yang dapat kita ambil dari sharing-sharing pada malam ini. Kemudian ilmu-ilmu juga banyak kita serap dari bapak-bapak dan juga sangat bermanfaat bagi seluruh anggota KPPS. Ya, kalau ini kemarin kan BIMTEK ya tanggal 27. Bagaimana ini merupakan apa pemantapan dari BIMTEK itu atau? Ya. Seri-seri kali ini lebih memantapkan lagi materi-materi yang kemarin disampaikan pada saat BIMTEK. Harapannya gimana nanti pada hari H? Harapannya nanti pada hari H pemilu tanggal 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar. Terima kasih, Mas Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami di RW 1 yang kebetulan ketempatan 2 TPS di RW 1 yaitu TPS 1 dan TPS 2. Dan pada malam hari ini merupakan kegiatan ke-10 dari kita PPS Kebonsari Kulon melakukan kegiatan pemantapan BIMTEK dan pembekalan awal tugas-tugas dan sekaligus persiapan KPPS dalam menjalankan tugas pada nanti menjelang tanggal 14 Februari tahun 2024. Banyak hal yang kita dapat di sini dan sangat antusias dari para KPPS dan sudah banyak hal yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dengan harapan kita melakukan koordinasi dan pemantapan sekaligus memastikan kesiapan dari KPPS di semua TPS yang ada di Kebonsari Kulon ini akan membuat kita semakin lancar dan memastikan kegiatan pemilu nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024 khususnya di Kelurahan Kebonsari Kulon ini berjalan dengan aman, lancar, tertib dan terkendali. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sukses dan salam integritas 24 jam luar biasa. Assalamualaikum. Semuanya kita memilih untuk